Shalom permata yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Segala perbuatan Tuhan yang ajaib, Dia berikan satu kuasa kepada kehidupan kita, sehingga kita diajar untuk dapat memahami karyanya yang begitu besar bagi dunia ini. Dan segala rencana dan rancangan yang Dia berikan bagi kita dapat kita imani dan memberikan kekuatan kepada kehidupan kita sebagai dampak pekerjaan Roh Allah yang tetap bekerja bagi kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, di dalam memahami satu pengakuan iman kita tentang keselamatan, tentu kita diajar kembali agar senantiasa hidup kita berarti dan berguna untuk memahami dan hidup di dalam firman itu. Sebelumnya kita mempersiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu yang besar Tuhan. Engkau mengantar kehidupan kami, mendorong Permata GBKP sebagai sarana kekuatan dan basis yang boleh kau pakai untuk perjalanan gereja ke depan. Mari Bapa di sorga, anak-anak muda, anak-anakmu yang penuh semangat, yang penuh sukacita, penuh perjuangan hidup dalam kebenaranmu. Salah satu sarana yang kami pakai adalah ikut merenungkan firman Tuhan di dalam mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini. Mari Bapa di sorga, lawat seluruh jemaat Tuhan, seluruh Permata GBKP, setiap orang yang rindu hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam roh dan kebenaran itu kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur dan berserah. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca nats kita di dalam PA Permata GBKP di minggu ini berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Kami akan membacakan bagi kita sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil karyamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah kami bacakan. Dan arahan daripada firman ini memberikan tema di PA Permata GBKP di minggu ini adalah Kencamate Kuja. Shalom dan damai sejahtera Permata GBKP. Ketika Tuhan mengizinkan kita, mengantarkan hidup kita, tentu segala sesuatu perbuatan Tuhan bagi kita memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada karya Tuhan, pekerjaan Tuhan tanpa ada tujuan yang jelas. Pekerjaan Tuhan bisa dipahami dengan iman, bisa dijalankan dengan iman dan pengharapan, selagi hidup kita dipimpin oleh Roh. Segala kemampuan dan kelemahan kita disempurnakan di dalam pekerjaan Allah bagi kita. Kalau kita berbicara tentang kematian, kalau kita angkat masalah kematian, selalu dalam bayangan kita adalah berhenti di dalam kubur, tubuh membusuk dan kembali ke tanah. Tapi dalam konsep keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, melalui kematian kita memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Pintu masuk keselamatan Dia pakai melalui kematian. Karena Roh Allah yang Dia titipkan di dalam diri kita sampai kapanpun tidak mati. Tapi tubuh yang berasal dari tanah ini sifatnya fana, tidak kekal. Ini akan kembali ke asalnya kembali. Tapi roh kepemilikan Allah itu tetap akan menjadi milik Allah. Bagaimana kita memahami kasih anugerah Tuhan? Karena iman kita kepadanya, sehingga kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, di mana ketika Paulus ditahan di dalam penjara sebagai seorang tahanan, karena tahanan itu diberikan identitas bagi dirinya bukan karena dia penjahat, tapi karena Injil yang dia sampaikan kepada manusia. Paulus memberi surat kepada jemaat Efesus sebagai anak-anak Tuhan agar mereka kuat, agar mereka tidak takut dan tidak ragu. Walaupun Paulus dipenjarakan, iman mereka tetap hidup. Mereka bisa melakukan keinginan Tuhan yang besar.
Mereka harus bersatu hati, bersatu pikiran. Mereka harus memiliki pengharapan bukan hanya di dunia ini saja, tapi pengharapan anak-anak Tuhan tetap berorientasi pengharapan bersama Bapa di sorga, yaitu di dalam kekekalan yang abadi. Jadi semua itu boleh diterima sebagai bentuk iman kita kepada pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus, di mana misi Allah bagi kita adalah mempersatukan segala apa yang ada di bumi ini dan di sorga, agar Kristus menjadi kepalanya. Jadi di dalam surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, agar jemaat ini mampu menjalankan keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Surat ini mengingatkan agar Paulus menjadikan Tuhan itu sebagai penginisiatif yang utama dalam pemilihannya kepada bangsanya. Tuhan mengampuni dan membebaskan dan memberikan keselamatan dengan menganugerahkan Yesus Kristus bagi dunia ini. Itu adalah bagian konfesi ataupun pengakuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Berdasarkan inilah, di dalam PA Permata GBKP di minggu ini, mari kita memperdalam pemahaman kita tentang keselamatan yang kita terima di dalam Kristus sebagai hasil daripada keselamatan yang ada kaitannya dalam dampak kehidupan yang boleh kita jalani sebagai anak-anak Tuhan. Dalam perikop kita, saudaraku, Paulus menekankan pengajaran tentang keselamatan dengan menjelaskan situasi kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama selama ini yang dialami oleh jemaat Tuhan, karena dosa-dosa yang membelenggu mereka, mereka mati dan tidak memiliki kekuatan iman kepada Tuhan. Mereka masih mengikuti kebiasaan dunia, masih mencontoh perbuatan orang yang tidak mengenal Tuhan, mengikuti keinginan daging dan lain sebagainya. Itu adalah kehidupan lama. Tapi semua ciri-ciri kehidupan yang lama itu mendatangkan amarah Tuhan kepada kehidupan manusia dan mendatangkan kematian. Karena itu manusia, baik Yahudi dan non-Yahudi, patut menerima hukuman dan bagaimana Tuhan sangat murka atas segala perbuatan yang mereka lakukan. Karena sikap-sikap kehidupan lama adalah yaitu menyimpang dari kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Jadi dalam suratnya ini Paulus mau membawa kembali agar jemaat Tuhan tidak menyimpang oleh keinginan-keinginan yang mendatangkan murka Allah. Jemaat ini harus hidup dalam anugerah Tuhan yang tidak ada batasnya, yang begitu besar kasih Allah kepada manusia. Dia memberikan anugerah keselamatan dari kehidupan manusia bersama Kristus. Manusia harus diingatkan kembali dan menerima kemuliaan yang sudah Tuhan persiapkan itu. Jadi dari perikop kita ini, Paulus mengingatkan kembali keselamatan adalah karena anugerah Tuhan dalam kasih yang Dia berikan kepada manusia, bukan karena kehebatan manusia ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tapi karena imanlah kita diselamatkan. Anugerah iman itu adalah perbuatan Tuhan yang melayakkan kita hidup dalam keselamatan itu. Kalau kita melihat kembali bagaimana Paulus dalam perikop kita ini menegaskan, maka keselamatan jangan sempat karena kita menganggap itu adalah karena kehebatan kita. Jangan sempat manusia terjebak oleh ketinggi-hatiannya sehingga manusia memuja dirinya sendiri. Jadi latar belakang kota Efesus jadi satu alasan kepada Paulus untuk memberikan satu pandangan ini. Karena di Efesus adalah kota penting di wilayah provinsi Asia, di mana di dalam kota ini banyak manusianya yang melihat bagaimana kekayaan yang menjadi hal yang utama dalam kehidupan manusia. Jadi latar belakang inilah bagaimana jemaat yang ada di Efesus jangan sempat diperhamba oleh apa yang mereka miliki, tapi mereka bisa diatur oleh iman yang mereka miliki yang begitu besar yang akan menyelamatkan mereka.
Karena apa yang dimiliki manusia secara dunia tidak akan membawa keselamatan. Tapi apa yang mereka miliki kalau itu menjadi kebanggaan mereka, itu akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Sehingga Paulus menekankan kembali keselamatan kita terima, jemaat terima, karena kita menerima anugerah kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kasih dan anugerah Tuhan Dia tunjukkan melalui Kristus yang mau mati bagi manusia, di mana manusia hidup dalam kubang dosa yang mengikat mereka. Kita yang sudah mati di dalam dosa dan kesalahan kita kembali dihidupkan bersama kebangkitan Kristus dalam persekutuan yang hidup di dalam Kristus. Kita dulu menjadi musuh Allah dan menjadi budak dosa, kini diubah dan diberikan sebagai status yang baru, sebagai anak-anak terkasih di dalam Tuhan. Semua manusia diberikan peringatan. Kita diselamatkan labo arkiteken perbahanan simuhuli, tapi kita diselamatkan karena anugerah dan kasih Tuhan. Pemberian Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita, saudaraku, patut kita respon dan hidup dalam keselamatan yang kita imani dalam kehidupan iman yang selalu kita tunjukkan sebagai sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Kiranya melalui firman ini mengajar kita kembali, di mana di dalam konfesi GBKP tentang keselamatan diingatkan bahwa keselamatan adalah pemulihan citra Allah dan gambar Allah di dalam diri manusia. Keselamatan yang kita terima karena inisiatif Tuhan dari kasih-Nya kepada manusia. Karena itulah keselamatan adalah pemberian anugerah Tuhan. Karena pekerjaan Allah di dalam manusia bukan karena pekerjaan manusia, tapi di dalam diri manusia Allah berkenan memberikan pekerjaan roh Allah itu yang Dia nyatakan dan kita terima sebagai wujud iman kita. Berkembang, bertumbuh dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang kudus, kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana semangat kita menerima dan melakukan pembaharuan yang lebih baik lagi dengan perbuatan yang baik, benar, agar keselamatan yang kita terima dari Tuhan melalui pekerjaan Kristus Yesus menjadi satu penguat dalam pengakuan iman kita di GBKP ini. Jadi dari firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, kencamate kuja, kubas keselamatan si tuhu-tuhu. Keselamatan yang kekal bersama Tuhan. Itulah tujuan dan finish kehidupan kita. Bagaimana kita menunjukkan buah daripada keselamatan dalam buah iman dan perukuran perbahanan pengerana sebagai orang yang hidup dalam keselamatan Allah. Tunjukkanlah jati dirimu kamu sudah diselamatkan. Tunjukkanlah dalam pemahamanmu bahwa pemahaman yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Rendahkanlah hati kamu agar tidak tinggi hati, sehingga segala apa yang kamu miliki itu adalah titipan Tuhan dan karya Tuhan yang berkuasa bagi diri kita. Dari perikop bahan PA Permata GBKP di minggu ini tentu mampu menjawab segala pertanyaan yang diingatkan dalam PA kita. Kalau kita sudah mati, kemana kita harus pergi? Orang yang sudah menerima keselamatan, manusia itu tetap hidup dalam kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama. Tangis tidak berkuasa lagi bagi kita, segala penderitaan tidak berkuasa kepada kita, karena kematian sudah dikalahkan oleh Kristus dan kemenangan dan kehidupan yang baru. Kita akan dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Itulah tujuan hidup kita bersama Tuhan. Setelah kematian ada kebangkitan bersama Kristus dalam kekekalan dan keabadian kehidupan yang Dia berikan kepada kita. Sehingga dalam mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini ada dua diskusi yang kita bahas. Yang pertama, uga kawitena antara lias ate di bataras kini teken ibas keselamatan silakukan manusia palaskan perikop PA anta sendah. Tentu kaitannya adalah setiap orang yang hidup dalam kasih karunia Allah akan bertumbuh di dalam iman. Ketika kita hidup dalam iman, itu adalah
kehidupan keselamatan yang kita imani dalam menjalankan segala kehidupan kita. Kehidupan beriman kepada Tuhan adalah kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Orang yang bertumbuh di dalam iman karena hidup dalam kasih karunia Allah yang kita terima. Itulah rentetan daripada relasi daripada pekerjaan Allah demi keselamatan kita. Dan yang kedua, kai fungsina perukuran pengerana ras perbahanan si mahuli ibas keselamatan si lakukan kita. Fungsinya adalah sebagai wujud keselamatan itu telah kita terima dan imani. Jadi semua mengubah sikap hidup kita, baik perukuran pengerana ras perbahanan si mahuli. Orang yang sudah diselamatkan, bukti keselamatan itu kita nyatakan dalam perukuran pengerana ras perbahanan si mahuli. Demikian kiranya firman Tuhan ini menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kepadamu Tuhan. Izinkan firman ini sebagai penguat jiwa raga Permata GBKP. Mereka mengerti tujuan hidup kemana. Bahwa tujuan hidup mereka bukan hanya di dunia, tapi mereka mendapat kesempatan dalam kebangkitan Kristus, di mana Kristus bangkit dan mempersiapkan tempat yang abadi bagi kami, agar hidup kami, baik hidup dan mati kami, seperti pengakuan Paulus, tetap bersama Kristus yang kau berikan bagi kami. Demikianlah iman yang meneguhkan kami, menguatkan kami, dan hidup di dalam iman itu sendiri. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.